Setelah mengetahui letak geografis dan keadaan sosial masyarakat pada video sebelumnya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Pos PI HKBP Sungai Labu. A. Letak geografis Posjendim PI HKBP Sungai Labu. Letak strategis Posjendim PI HKBP Sungai Labu berada di Desa Sungai Labu, Kepulauan Tanjung Padang. Jarak gereja ini 500 meter dari pinggir laut. Sungai Labu termasuk desa yang sulit dijangkau karena alat transportasi yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu menggunakan kapal. Tidak hanya masalah transportasi, biaya menggunakan transportasi tersebut pun cukup mahal, sehingga masyarakat hanya keluar desa karena kebutuhan mendesak, dan dapat dikatakan bahwa masyarakat pada umumnya sangat jarang untuk melihat keadaan di luar desa tersebut. B. Sejarah berdirinya Posjendim PI HKBP Sungai Labu. Berdirinya Pos PI Sungai Labu tidak terlepas dengan pelayanan di Pos PI Swaknipa dan juga peranan Sintua Jasa Johannes yang berasal dari Sungai Labu. Sintua Jasa Johannes menginformasikan bahwa saudara-saudara dan orang tuanya berada di Sungai Labu. Karena masih kurangnya tenaga pelayan pada masa itu, Evangelis Syarif berkunjung ke tempat ini. Selang beberapa bulan, dimulai pendekatan dan pemberitaan Injil kepada suku asli, yaitu suku Akit, yang ada di Sungai Labu, tanggal 17 Januari tahun 1991. Pendekatan ini ternyata membuahkan hasil atas kesiapan suku asli Sungai Labu menerima Injil. Maka pada tanggal 17 Oktober 1991 adalah pembaptisan pertama yang terbaptis sebanyak 16 orang dewasa dan anak-anak yang dilayani oleh Pendeta Saur Pasaribu. Turut hadir Jemaat HKBP Bengkalis dan Jemaat HKBP Selat Panjang. Pada tanggal 17 Februari 1992, perkembangan penginjilan saat itu bagus dan diterima masyarakat. Sudah ada 20 kakak terbaptis dengan 98 jiwa. Akan tetapi, sering kekosongan pelayan di tempat ini sehingga kesempatan dari GPDI merangkul jemaat yang telah ada. Sehingga mengakibatkan Pos PI agak lamban pertumbuhan serta perkembangannya. Selain dari tenaga pelayan, kemungkinan karena Pos PI ini sulit berkembang karena sulitnya mata pencaharian serta pendidikan penduduk hanya SD dari dahulu dan tingkat SMP masih minim. Dan sejak tahun 2017, jalan telah terbuka dan bagus dibangun oleh PT RAPP, jalan untuk pengerasan. Sehingga bila berkunjung sudah lebih mudah bisa ditempuh dengan naik sepeda motor. Pemerintah juga berusaha dahulu dengan memberikan perumahan pada sekitar tahun 1987 kepada penduduk ini untuk meringankan mereka. Selain itu, dibuat juga usaha supaya mereka berpendidikan, dibawa keluar Sungai Labu, namun tidak bertahan, akhirnya kembali ke Sungai Labu. Masih butuh banyak berdoa dan aksi nyata demi pengembangan ke depannya untuk merubah mindset dan pola pikir mereka yang belum kita temukan kapan muncul. Kiranya Roh Tuhan tetap bekerja menolong hamba-hambanya. Adapun para pelayan yang pernah bertugas di Pos PI Sungai Labu, yaitu pertama, Evangelis Syarif Amsal Perintis, yang kedua, Bible Froliga Serupat, yang ketiga, Evangelis PSH Hutapea, keempat, Hotman Nababan, yang kelima Diakones Kurniawati, keenam Diakones Nurmida Sitohang, ketujuh Bible Pro Betty Silalahi, kedelapan Bible Pro Sania, kesembilan Situa Sianipar, dan yang ke-10 adalah Evangelis Handoko Wicakson. Statistik Jemaat Posjendim HKBP Sungai Labu. Keadaan Jemaat Posjendim Sungai Labu berdasarkan statistik di tahun 2019 berjumlah 73 jiwa dari 13 kakak, sedangkan statistik di tahun 2020 terdiri dari 11 kakak dengan jumlah anak-anak
laki-laki 6 jiwa, perempuan 8 jiwa. Dewasa, laki-laki 8 jiwa, perempuan 8 jiwa. Bapak 8 jiwa, ibu 13 jiwa, dan nenek 3 jiwa. Berdasarkan statistik yang ada, jumlah keseluruhannya sebanyak 54 jiwa. Jemaat Posjending mengalami penurunan didasari dengan perpindahan jemaat 1 KK dan berpindahnya ke agama lain 1 KK. Profil-profil pelayan Posjending HKBP saat ini. Berdasarkan sejarah Posjending HKBP Sungai Labu, kepunguan Posjending HKBP Sungai Labu sudah berganti sebanyak 9 kali. Tetapi yang paling lama dipimpin oleh Bibelfro Sania yang lahir pada tanggal 8 Desember tahun 1965 dan ditahbiskan sebagai pelayan Bibelfro di HKBP pada tanggal 12 Agustus 1990. Bibelfro Sania yang melayani di Sungai Labu sekitar 24 tahun. Semasa kepengurusan Bibelfro Sania di Sungai Labu dan melayani sampai saat ini dibantu dengan 2 orang Sintua, yaitu Sintua Sianipar dan Sintua Wardi. Adapun program-program pos pekabaran Injil Jending HKBP Sungai Labu adalah yang pertama, kebaktian umum yang dilakukan setiap minggu yang dilakukan di pos PI dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, kebaktian sekolah minggu yang dilakukan sekali seminggu. Di sini dilakukannya kreativitas anak sekolah minggu dan pengajaran pendalaman Alkitab. Yang ketiga, kebaktian lingkungan yang dilakukan sekali 2 minggu yang dilakukan di rumah-rumah jemaat. Kunjungan rumah tangga yang dilakukan hampir setiap hari, di mana pelayan gereja mengunjungi rumah tersebut ketika sakit, permasalahan yang ada di rumah tangga, dan juga membangun tali kasih persaudaraan. Ini dilakukan untuk menyeluruh. Yang terakhir, pengajaran gratis kepada anak Sungai Labu secara menyeluruh tanpa biaya. Diketahui bahwa dalam keadaan sosial di Sungai Labu, pendidikan sangat minim, diakibatkan oleh jarak tempuh yang harus dilalui, kemiskinan, dan juga minimnya minat anak serta minimnya dukungan orang tua untuk pendidikan, sehingga gereja melakukan program pengajaran untuk anak-anak Sungai Labu secara menyeluruh. Pengajaran ini dilakukan 3 kali seminggu tanpa biaya. Biasanya, ketika tidak ada mahasiswi praktek lapangan di sana, Bibelfro Sania yang mengajar anak-anak tersebut. Respon gereja terhadap konflik yang ada di Sungai Labu. Pendidikan. Sungai Labu memiliki anak dengan minat belajar yang sangat rendah. Selain dari pengaruh orang tua yang sangat minim untuk meningkatkan semangat anak, lingkungan juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendidikan anak, sehingga tidak jarang untuk menemukan anak yang hanya sebatas sekolah dasar saja. Melihat kondisi anak-anak yang masih sangat kurang untuk mengecap yang dinamakan dengan pendidikan, oleh karena berbagai latar belakang yang berbeda, maka pos pekabaran Injil Jending HKBP Sungai Labu mencoba membantu untuk mengatasi masalah tersebut dengan berusaha untuk mencarikan donatur atau beasiswa yang dapat membantu anak untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Selain daripada pencarian dana untuk pendidikan anak, pos pekabaran Injil HKBP Sungai Labu juga mengadakan bimbingan belajar di gereja 3 kali seminggu. Pembelajaran yang diberikan bukan hanya kepada anak yang beragama Kristen, namun juga kepada anak yang memiliki agama Buddha dan Islam. Pembelajaran tambahan yang diberikan oleh gereja adalah bertujuan untuk meningkatkan minat belajar anak. Bahkan gereja sendiri melakukan pembelajaran kepada anak-anak mulai dari dini atau yang belum sekolah. Dalam pengajaran anak tidak hanya monoton untuk menghitung dan membaca, namun anak diajak bermain sambil belajar bagaimana anak dapat untuk membangun kerjasama dan juga konsentrasi. Anak-anak juga tetap diajarkan untuk menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri. Selanjutnya, penyembahan berhala. Penyembahan berhala yang dilakukan adalah memberikan sesajen ke kuburan
yang berisi 5 macam bunga, rokok, makanan yang disediakan dalam talam. Penyembahan berhala ini masih ada dilakukan di kalangan masyarakat Sungai Labu. Sehingga pos pekabaran Injil HKBP Sungai Labu memberikan aksi melalui kunjungan ke rumah-rumah dengan memberikan suatu teguran yang berupa nasihat dari mimbar saat berkhotbah, baik dalam ibadah umum maupun sekolah minggu. Hal ini dilakukan agar mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu salah. Melalui aksi ini, ada jemaat yang sadar meskipun tidak keseluruhan. Pernikahan beda agama dan perpindahan agama. Pernikahan beda agama yang kerap terjadi di Sungai Labu ini adalah antara Kristen dan Buddha. Sedangkan perpindahan agama biasanya terjadi adanya sakit hati dan adanya bantuan dari agama lain sehingga mereka tertarik untuk masuk ke agama tersebut. Dalam pernikahan, mereka dilakukan secara adat. Jika beribadah pun, mereka beribadah melalui agamanya masing-masing. Di pos pengabaran Injil Sungai Labu, RPP tidak seutuhnya diberlakukan hingga saat ini. Pos pengabaran Injil Sungai Labu masih terus memperkenalkan Kristus lebih dalam, agar iman yang mereka punya tidak terombang-ambing seperti gelombang laut, sehingga mereka dapat memilih pasangan hidup mereka yang seiman dan dapat mempertahankan agamanya. Seperti dalam Alkitab yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus meminta kita untuk siap sedia memberitakan firman di setiap waktu, menasihati ketika salah dengan cara kesabaran dan melakukan pengajaran. Karena dalam ayat 3-4, Paulus memberi alasan bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sehingga gereja diajak untuk melakukan pelayanan yang hidup dalam memberitakan firman. Gereja tidak hanyut dengan masalah yang ada di sekitarnya, khususnya di daerah Sungai Labu. Akan tetapi, pos pengabaran Injil Sungai Labu harus mampu menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat melalui aksi pelayanan yang nyata seperti dalam pendidikan, penyembahan berhala, pernikahan beda agama, dan perpindahan agama. Gereja hadir membawa kabar baik untuk menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan. Gereja dengan eksistensinya harus mampu mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi jemaat.